Dalam gagap gembitanya reuni Akbar Miftahul Huda, banyak kerja sunyi yang kurang terdengar. Acara reuni ke-47 ini bukan acara biasa. Ini merupakan salah satu panggung sejarah yang setiap sudutnya perlu dipersiapkan dan dipertanyakan. Tim pesantren kali ini ingin membawa cerita yang sesuai dengan fakta dan realita lapangan, bagaimana kesiapan dan persiapan dari Hamidah Indonesia untuk mensukseskan acara ini. Satu langkah menata daulah akan kita tempuh. Malam hari ini kita sudah langsung bisa bertatap muka dengan salah satu narasumber utama, yaitu ketua dari reuni Hamidah yang ke-47 ini. Kita akan menguak dan menggali bagaimana kesiapan dan persiapan yang telah diselenggarakan dan juga dilaksanakan oleh para panitia. Untuk lebih lanjutnya, kita langsung bertanya pada narasumber. Bisa memperkenalkan terlebih dahulu, Kang Onong ini dengan atas nama lengkap siapa? Saya nama Onong Marno. Waktu mondok masuk Miftahul Huda tahun 1989. 89. Pada saat itu masih di masa Uwa Ajengan. Oh, berarti langsung mendapatkan sentuhan hangat dari Uwa Ajengan. Ya, mengalami dengan beliau sekitar 5 tahun. Beliau wafat saat saya masuk di MA1. MA1. Pada waktu zaman dulu, saya alhamdulillah mengalami perombakan masjid secara totalitas ketika saya di waktu satu sanawi, dan pada saat itu Wajengan di harapan para santri sekitar 1.500 atau 2.000 orang mengatakan sahan rek mantuan masjid bahwa lagi nu ngabangun masjid Miftahul Huda teh 11 orang. Nah, kita masuk kepada topik yang kita ingin gali informasinya. Apakah acara ini termasuk acara khusus keluarga Hamidah, keluarga internal Miftahul Huda, atau memang bisa dibuka secara umum? Siapapun bisa terlibat dalam hal ini. Kegiatan ini dinamakan adalah reuni Hamidah. Maksudnya adalah bertemu kembali untuk para alumnus yang pernah mengenyam pendidikan di Miftahul Huda, meskipun hanya sebentar. Kalau istilah wajengan, sanajan nginum cai saragot, sangu sahuap, eta tos kalebetkeun murid uwa. Nah, berarti dalam artian dalam Muharram ini semua yang pernah mengalami masa-masa di pondok pesantren Miftahul Huda sangat diharapkan untuk kembali menyatu, berbaur untuk di reuni Hamidah ke-47 ini. Adapun yang lain, silahkan, sangat ditunggu simpatisan, para dermawan, seluruh elemen-elemen yang sangat berkaitan dengan Miftahul Huda, termasuk wali santri, sangat ditunggu. Berkaitan dengan banyaknya tamu yang berdatangan, alumni yang berdatangan, apa saja fasilitas yang sudah dipersiapkan dari panitia dan apa fasilitas yang memang ingin disuguhkan dari panitia untuk para tamu? Kegiatan ini terselenggara di 1 Muharram dan 2 Muharram, tepatnya pada hari Jumat dan Sabtu. Kegiatan-kegiatan adalah menyiapkan sarana-sarana tempat parkir untuk motor di pintu gerbang utama menuju Miftahul Huda, dan untuk mobil penumpangnya drop out di rel atau pintu utama, sedangkan mobilnya sudah ada tempat baru, yaitu IKM. Nah, dari IKM itu ada akses masuk ke Miftahul Huda dengan luas jalan sekitar 6 meter. Jadi sangat leluasa untuk masuk ke Miftahul Huda. Namun maaf, untuk saat ini jalur IKM mungkin belum diaspal, jadi hanya bisa lalu lalang untuk para pejalan. Tapi itu sangat mudah akses untuk menuju tempat parkir mobil dan ke Miftahul Huda. Dari arah Jarum Jam 8, tepatnya dari posisi Masjid Miftahul Huda,
Fakta lapangan yang sedang kita gali informasi, terdapat beberapa pekerja dari pihak alumni sedang meratakan jalan untuk lebih nyaman bagi para peserta yang ingin menghadiri ke lapang utama. Dan mari kita telusuri lebih dalam. Saat ini saya tepat berdiri di IKM. IKM merupakan sebuah singkatan dari Ibu Kota Miftahul Huda. Karena rumor yang beredar, IKM ini akan dijadikan lahan area Komplek Putra. Dan tepat di tempat ini, untuk reuni sekarang dialokasikan menjadi tempat lahan parkir. Nampak di sebelah kiri saya terhampar luas parkiran yang bisa menampung kurang lebih 400 bahkan sampai 2000 motor. Dan di sebelah kanan saya ada juga lahan area parkir, mungkin bisa dijadikan area lahan parkir untuk mobil karena akses yang lebih efisien. Lalu untuk tamu-tamu yang sekarang menjadi prioritas itu, apakah sudah terencana atau memang justru masyarakat itu adalah tamu VIP Miftahul Huda gitu? Reuni ini termasuk kepada kegiatan yang sakral karena untuk mengokohkan hubungan guru dan murid, yaitu hubungan keguruan dan hubungan kemuridan. Seperti dalam doktrin Wajengan, hubungan ini akan sampai kepada hari kiamat. Dan pada akhirnya di hari kiamat mudah-mudahan bisa saling bersepakat. Amin. Nah, itu untuk nanti. Dan untuk secara dohiriah di dunia, mungkin kegiatan ini adalah untuk mengembangkan ukhuwah, mempertahankan ukhuwah. Kalau dulu kita mengisi ayat Al-Quran, falaula nafarum min kulli firqatin minhum ta'ifatul yatafaqahu fiddin, bahwa harus ada segelintir kelompok manusia yang senantiasa belajar di pesantren. Nah, itu adalah untuk para santri. Sekarang sudah berhasil, maka waliyungziru qaumahum idza raja'u ilaihim. Ini Hamidah dan Miftahul Huda ini adalah untuk mengisi pos-pos itu. Maka ketika pos ini diabaikan, ada alumni yang tidak hadir, berarti sesungguhnya ayat ini belum implementasikan oleh seluruh para alumni. Ini bukan tentang sesuatu hal penyusunan acara tahunan biasa. Ini merupakan satu sejarah yang perlu dikukuhkan, dan ini merupakan satu warisan yang perlu kita hidangkan. Dan ini pula menjadi salah satu kedaulatan ukhuwah yang dari dulu kita hidupkan. Satu pesan kami, mari menjadi bagian dari tubuh Miftahul Huda secara utuh, dan mari pula kita menjadi penggerak utama dalam satu langkah menata daulah. Terima kasih.